Guys, oke, jadi teman-teman udah pada banyak nanyakin gua ya. Mungkin kalian rindu sama gua juga ya. Gua tuh seperti emas gitu loh. Ih, asik ya. Dan memang gua seperti emas sih. Oke, jadi kita bakal ngebahas saham yang pastinya dari dunia emas ya. Emas lagi naik ya, pada nanyakin gua, Bang. Ini saham gimana prospek ke depannya? Bang, ini gimana, Bang? Oke, jadi banyak banget pertanyaan dan gua bakal bantu kalian kuliti saham ini. Ya, kita bakal ngebahas saham Harta Dinata, kode sahamnya HRTA. Oke, tapi sebelum itu seperti biasa disclaimer on ya. Ini bukan ajakan jual atau membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri, oke? Dan gue juga nggak punya ini saham, dan ini gue bener-bener pure analisa buat kalian semua. Gue kasih insight gue dan gue bantuin kalian ya. Mungkin teman-teman yang punya saham ini, bagaimana bang ke depannya, bang? Gue masih bisa hold atau enggak dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi sebagai pembukaan, guys, Harta Dinata ini adalah perusahaan yang ngejual perhiasan dan emas batangan. Dia punya beberapa gerai toko seperti Celine ya, Celine, terus Claudia Jewelry. Itu kalau nggak salah yang Claudia itu yang cincin pernikahan gitu loh. Apalagi kali gue nikah gue beli cincin di sana aja ya. Gue nggak tahu sih ya. Oke. Oke, mungkin ada Claudia, terus Celine, terus ada lagi Aurum lagi ya. Terus ada sekarang mereka udah ke digital, namanya Internusa itu. Ya, itu yang namanya apa? Digital platform. Apa namanya? Digital platformnya. Mas duit apa ya? Masku ya gitu loh. Mas duitku ya, gue lupa lah itulah. Pokoknya mereka udah mengarah ke digital juga. Jadi biar transaksi emasnya itu lebih gampang. Terus ada lagi nama Harta Dinata Store ya, itu pusatnya itu. Banyak lah ya mereka ya, ada jual Rolex juga ya. Jadi banyak sekali guys ya. Cuma memang fokusnya itu lebih ke perhiasan kita ngomong gitu loh. Nah, emas batangannya ini kenapa sahamnya kenapa tiba-tiba bisa profit banget dan rally? Ya, ini ada kemungkinan besar memang dampak dari kenaikan harga emas itu sendiri yang menyebabkan sahamnya si grup Harta ini naik gitu loh. Dan menurut gua sih untuk secara bisnis dia sih nggak ada masalah guys ya. Cuman kalau menurut gua sih lebih profit di tambangnya langsung sih. Karena kalau emasnya langsung gini, ini kan butuh proses pemurnian ya. By the way, dia punya anak usaha yang fokusnya untuk pemurnian juga ya. Jadi mereka itu sebenarnya ngambil emas raw materialnya itu dari salah satu anak usahanya, United Tractor, yaitu Agincourt Resource. Sama satu lagi adalah Gorontalo Minerals. Itu punya siapa? Anak usaha BRMS. Jadi mereka tuh dapat pemasok mereka tuh dari itu dua gitu loh. Jadi mereka ngambil barang sama mereka, raw materialnya. Nah, memang kita lihat ya si Harta Dinata sendiri ya. Itu memang secara sales gede banget, tapi labanya kecil kan. Ya, karena again, store kayak ginian ya, mahal cuy. Terus kita ada nama pemurnian lagi. Pemurnian itu juga nggak gampang guys. Itu juga butuh beban yang besar itu. Jadi dia tuh udah kayak smelter lah kita ngomong lah gitu loh. Cuma dia kan bukan smelter gitu loh. Memang ada pemurnian untuk logam mulia, apa pembuatan logam mulia ya gitu loh. Tapi diambil dulu raw materialnya, nanti kita finishing lah, kita ngomong kayak gitu ya. Oke, jadi sebenarnya itu simpel aja sih bisnisnya sih, gampang dia mengerti lah kita ngomong lah ya. Nah, cuman teman-teman mungkin masih yang bingung, yang pemula, yang nggak tahu ini sebenarnya gimana sih bang cara kerja bisnisnya sih. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Oke, tadi itu cuman selingan aja buat kalian ya, pembukaan lah lebih tepatnya. Oke, kita lanjut, kita masuk. Nah, Harta Dinata ini profil perusahaannya, kode sahamnya HRTA, pemain utama industri perhiasan emas Indonesia, memiliki brand seperti Aurum Collection Center, tadi gue udah bilang, Claudia, Celine, Harta Dinata Store. Oke, nah ini toko-toko ini apakah semua sama? Sebenarnya bilang sama, iya, konteksnya adalah perhiasan. Tapi kalau kalian ketahui bahwasannya di tiap toko itu segmennya beda-beda gitu loh. Perhiasan untuk perempuan, khusus perempuan yang apa aja, terus ada mungkin cincin pernikahan ya. Jadi ada yang fokusnya juga, ada campur-campur. Kalau Harta Dinata Store itu lebih campur. Cuman di sana kalau kalian mau lihat emas batangan itu di sana itu biasanya sih gitu loh. Nah, kalau emas batangan itu ada apa namanya? Emasku, emasmu itu kalau salah itu berapa ratus gram itu. Jadi mereka punya brand sendiri untuk itu ya. Cuman memang kok secara kita ngomong kapasitas bisnis untuk di pasar kita di Indonesia, boleh dibilang dia ini bukannya gede-gede amat guys ya. Cuman memang kalau di bursa kita dia ini market leadernya, karena ya untuk perhiasan siapa lagi? Cuman dia gitu loh. Jadi dia market leadernya guys gitu loh. Nah, kalau kita ngomong untuk sektor dia, segmennya ya itu gede. Market leader kita ngomong gitu loh ya. Oke, lanjut lagi. Didirikan 1989, IPO 2017 ya. 2017 grup induk PT Terang Anugerah Abadi. Jadi boleh dibilang ya,
Dia itu IPO memang udah hampir mau 10 tahun, udah 8 tahun ya. Tapi dia itu didirikan 1989, berarti kita udah bilang udah berapa lama? Dia sudah melewati krisis, namanya krisis moneter, ya flu burung, bubble properti pecah, terus COVID, ya you name it lah, ya the rest. Jadi menurut gua ya, dia secara fondasi sih kuat ya, karena emas, again, kalau ada krisis, emas naik gitu loh. Selama masih banyak boomer atau orang-orang tua di luar sana yang masih mendewakan emas, maka harga emas bakal strong tetap. Tapi mungkin kita ngomong kok 100 tahun atau 200 tahun ke depan, mungkin emas udah nggak ada lagi sih. Karena ya anak muda zaman sekarang aja udah nggak ke emas banyak kan gitu. Mereka lebih suka ya kalau nggak investasi di saham, kripto, kalau nggak judol atau pinjol gitu. Ya jadi ya udahlah gitu loh. Ya jadi ada namanya transisi lah, itu namanya transisi sih. Makanya gue bilang itu untuk jangka panjang lah ya. Jadi untuk ya selama kita masih hidup, kita lihat yang 50 sampai 60 tahun ke depan lah gitu. Ya lanjut lagi. Pemegang saham utama keluarga Harta Dinata, entitas terkait emas dan publik 20-25% ya. Publik itu cuma 28% sebenarnya sih. Jadi kalau menurut gua ya, memang kalau secara composition holder ya, share holdernya itu masih sehat sih ya, karena Harta Dinata sendiri punya 78% guys ya. Jadi gede banget, dan sisanya itu dimiliki oleh mereka punya direksi sih gitu loh. Jadi kan ini boleh bilang bisnis keluarga lah gitu loh, Harta Dinata Group ini ya. Oke, lanjut lagi. Nah, GCG gimana? Setelah gue selidiki lebih dalam, berarti tata kelola cukup baik, struktur dewan lengkap, kode etik, whistleblowing system. Nah, ini whistleblowing system ini seperti yang gue udah bilang di Java kemarin ya. Java juga mereka udah punya kayak gituan sih. Jadi whistleblowing system ini adalah kalau misalnya ada something should happen ya, atau mungkin misalkan ada keluhan ya dari pelanggan dan sebagainya, mereka tuh udah ada alarmnya sendiri gitu loh, udah ada sinyalnya lah. Bahwasannya ini seperti ini gitu loh. Jadi mereka tuh sistemnya udah ada. Jadi boleh dibilang itu salah satu sistem perusahaan ya, yang boleh dibilang mereka tuh udah update banget sih sama zaman sekarang sih. Jadi whistleblowing juga nggak semuanya punya gitu loh ya. Oke, jadi lebih kesannya lebih skala internasional gitu loh ya. Lanjut lagi ya, internasional macam gua ya, aduh kelas internasional kita cuy. Tidak ditemukan intervensi politik atau konflik kepentingan langsung. Perusahaan tetap private, keluarga, dan profesional. Tadi gue udah ngomong, ini bisnis keluarga sih. Oke, simpel ya. Ya, nah namun kurang dari ini ya, ini boleh digarisbawahi. Namun kurang dari 50% komisaris independen dan potensi governance lemah sedikit. Nah, kenapa gue bilang seperti itu? Coba kalian cek di bagian direksinya. Dari seluruh yang kerja ya, yang jadi komisaris di road dan sebagainya, independen cuma satu. Kenapa gue bilang itu bakal melemahkan governance mereka sedikit gitu loh? Karena gini loh, kalau misalkan ada pihak yang berhalangan, siapa ngegantiin? Kalau si independen ini berhalang juga, siapa ngegantiin? Jadi itu bisa melemahkan loh, jangan salah loh. Kelihatan sepele, tapi kalau kita pakai logika, kita sebagai pebisnis, kita mikir, iya juga ya. Kalau gue tiba-tiba gue sakit, atau tiba-tiba gue ada berurusan, atau tiba-tiba gue ada halangan dan sebagainya, gue bisa ngurus bisnis gue. Rubah si independen juga ada halangan dan sebagainya, siapa mau ngurus? Berarti 1 hari udah lewat atau 2 hari udah lewat, itu duit laba aset berputarnya mandek dikit, berarti itu berpengaruh. Jadi kalau gue pribadi ya, balance sih lebih bagus sih independen komisarisnya sih. Jadi biar mereka itu ada, kalau amit-amit ada apa-apa lah, at least masih ada penggantinya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Jadi secara GCG aman ya, mereka juga nggak ada kepentingan politik atau kepentingan pribadi juga ya. Bisnis dan operasional ya, ini kita bilang model fully integrated gold company. Refining, manufaktur emas batangan dan perhiasan. Distribusi dan retail 45 ACC plus 38 Harta Dinata dan Claudia dan Selling Store. Jadi boleh bilang mereka punya, mereka punya pokoknya lini bisnis, store mereka, gerai mereka tuh sudah banyak banget. Sudah banyak, untuk sekelas mereka tuh banyak ya. Ini sih sebenarnya saham lapis 2 sih menurut gua sih ya, karena kinerjanya juga bagus dan market cap dia juga gede-gede amat sih sebenarnya sih. Sekarang baru 3 triliun aja sih gitu loh, dan menurut gua sih apakah ke depan bisa gede ya, bisa-bisa aja sih kalau mereka bisa maintain gitu loh. Dan mereka kan sudah mulai ekspansi ke digital juga ya, dan kita ngomong seperti itu ya. Dan gue juga udah siapin satu teori liar dari gua sih untuk ini sih, dan gua merasa ini bakal jadi bombastis banget sih. Tapi ya itu again disclaimer selalu gitu loh, kalian harus pakai analisa kalian sendiri. Kalian mesti belajar lah brainstorming itu gimana ya. Nah, untuk refining dan manufaktur sendiri kan tadi gue udah bilang, mereka yang memurnikan ya, dan mereka yang juga bikin logamnya, perhiasannya. Jadi mereka tuh punya anak usahanya gitu. PT Murni apa gitu loh. Jadi ada usahanya. Nanti kalian boleh research itu sendiri.
Nah, itu anak usaha itu memang untuk memurnikan emas tambang yang habis-habis digali gitu, raw material lah kita ngomong lah. Ya, jadi mereka memang ada hubungan. Jadi mereka punya supplier juga bukan perusahaan kaleng-kaleng gitu. Bumi Resource Mineral sama United Tractor. Jadi which is itu anak usahanya, anak usaha United Tractor gitu loh, yang di apa? Adalah Martabe ya, tambang Martabe itu. Di Martabe punya itu tambang ya. Jadi lumayan oke sih. Mereka punya klien gitu loh ya. Nah, kita lihat lagi apalagi nih. Nah, kalau untuk distribusi dari retail udah oke, bisnis model omni channel, toko fisik dan e-commerce plus pawn shop. Nah, pawn shop ini apa sih? Nah, ini mungkin bahasa-bahasa yang gua rasa keren banget ya. Dah, kalian harus masterin sih menurut gua sih. Kalau kalian mau sekeren gua juga ya. Pastinya ya. Jadi kalau menurut gua untuk si pawn shop itu adalah apa sih? Apa? Kok gue jadi lupa ya? Pawn shop itu adalah pegadaian. Bahasa kayak gitu, pegadaian. Jadi pegadaian. Nah, mereka tuh udah punya pegadaian juga sih. Jadi pegadaian udah banyak. Oke? Jadi kalian teman-teman bisa coba nanti, ya kita nggak tahu ya pegadaian. Ya pegadaian itu ya banyak sih intinya sih. Gemilang Harta Dinata namanya tuh. Ya. Ini pegadaian, Gemilang Harta Dinata. Kapasitas produksi 48 ton emas per tahun. Raw material berasal dari tambang lokal, impor, dan daur ulang. Proyek terbaru terletak di ekspansi digital, Aurum Digital Internusa, dan persiapan sertifikat si LBMA. LBMA itu apa lagi sih? Itu adalah London Bullion ya Market Association. Oke, itu jadi apa? Keren ya? Keren banget sih sebenarnya. Jadi itu adalah sertifikasi untuk memastikan bahwasannya emas yang kalian jual, perhiasan gitu, itu good luxury item gitu loh. Oke. Dan itu juga boleh dibilang salah satu seperti apa ya, kayak sertifikasi yang berasal dari London sih, jadi dari benua Eropa lah gitu loh, which is itu udah mentereng banget sih ya. Dan kalau mereka punya itu sih gila sih sebenarnya sih. Jadi udah top quality, top brand, apapun itu semua lah udah ada gitu loh. Jadi itu gede banget gitu ya. Makanya gue bilang, dan mereka sebenarnya yang gue suka itu dari dia punya pawn shop sih, Gemilang Harta Dinata ini sih. Jadi mereka punya apa kita ngomongnya? Mereka punya pegadaian ya. Pegadaian itu bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggrisnya pawn shop gitu ya. Oke. Jadi itu bisa diperhatikan bagus-bagus sih pegadaiannya sih. Karena kalau kita ngomong bisnis pegadaian itu memang lagi hot juga ya pegadaian itu ya. Di mana-mana kalau namanya pegadaian apalagi emas itu kayak profitnya gede gitu loh ya. Kalau mereka bisa buka lebih banyak, bukan nggak mungkin gitu loh, bukan nggak mungkin mereka bisa meraup cuan lebih besar lagi. Jadi mungkin kalian bisa garis bawahi pegadaiannya ya. Oke, lanjut lagi. Nah, secara kinerja dan valuasi keuangan gimana? Untuk kuartal 2, revenue 15 triliun, net profit 348 miliar, cash flow 136 miliar. Nah, jadi menurut kalian gimana? Kalau menurut gua ya, again, dia ini yang menciptakan perhiasan. Jadi dia bukan tambang. Beda. Otomatis dia punya beban gede. Makanya kenapa kalau gue pribadi ya, jujur kalau gue pribadi ya, gue lebih pilih tambang langsung aja. Punya tambang langsung aja. Karena gini loh, lu kita tuh tergantung sama harga emas dunia juga gitu loh. Ketika kamu mau, bisa kalian mau jual emas batangan nih, logam nih, nggak mungkin kan hari ini kita dapat raw material, hari ini selesai jadi emas batangan, nggak mungkin cuy, butuh waktu. Ketika waktu itu proses pembuatannya ya, kita ngomong proses operasinya lah, kita ngomong lah, untuk menjadikan dia itu jadi emas batangan itu butuh berapa lama. Dan harga komoditas dunia tiap saat, tiap detik, tiap menit, tiap jam itu bergerak terus. Jadi apakah dia bisa rugi dari sana? Bisa rugi di waktu, bro. Rugi itu logika aja. Lu mungkin satu emas batangan lu butuh 3-4 hari, lalu udah habis 3-4 hari cuy. Mungkin harga batang emas udah turun. Ketika lu minta dari pemasok masukin emas, mungkin harga emas lagi di atas. Tapi ketika lu jual, tiba-tiba harga emas jatuh, lu jualnya berarti jual rugi. Logika aja sih menurut gua sih. Karena butuh waktu transisi itu. Kecuali lu pasang harga sendiri, lain cerita itu untuk emas untuk perhiasan-perhiasan lah. Tapi kalau untuk emas batangan nggak bisa cuy. Emas batangan kita butuh ikutin harga yang ada gitu loh ya. Oke, jadi kita ngomong itu ada alasan kenapa laba juga bisa turun juga sih ya. Bukan turun sih, nggak gitu gede sih, tapi ini udah gede nih, 348 miliar untuk kuartal 2 udah gede cuy. Gede itu
Ya cuma kalau dari 15 triliun jadi 300-an M, berarti kita udah habis berapa itu yang wah banyak juga cuy. Jadi cuma berarti ini cuma 2%-an berarti. Iya 2%-an doang. Which is ya kira-kira 2 tuh 3%-an lah. 2%-an lah berarti. 15 T 2%-an berarti 300 M lebih ya. Oh, jadi ya memang seperti itu cuy, bebannya gede cuy ya. Lanjut, cash flow-nya itu 136 M. Jadi sehat banget, cash flow nggak ada masalah, itu aman ya. Harganya itu sekarang penutupan hari ini tanggal 5 Agustus 2025 itu 665 ya. Terus market cap dia itu 3 triliun, PBV 1,18 kali. Which is kalau menurut gua secara valuasi yang mau dibilang mahal banget enggak, murah banget juga enggak. Jadi ya so-so aja lah. PI dia juga 4 kali kok. Jadi ya kalau under value sih enggak. Ya valuasinya ya oke lah kita ngomong kayak gitu. Ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, kalau untuk prospek kedepannya gimana? Nah, ertifikasi LBMA Refinery meningkatkan ekspor dan premium ASP. Ya, ASP itu apa? ASP itu adalah service provider gitu loh. Service provider. Jadi service provider ini boleh dibilang kita udah secara langsung melalui digital semua sih. Jadi biar lu transaksi lebih cepat lagi gitu loh. Dan kalau misalnya dia bilang udah dapat sertifikasi LBMA itu, wih, seksi cuy. Digitalisasi dan penguatan online sales, pangsa pasar meningkat sih. Itu udah combo-wombo semua itu. Setelah gua pelajari prospeknya, dia itu bisa ke sana arahnya. Cuma kita nggak tahu kapan dan dia tuh memang lagi ke sana. Cuman kalau mau maksimal banget ini butuh waktu banget sih guys. Jadi butuh sabar sih. Cuman again, emas itu naik dan turun harganya. Jadi hati-hati di sana karena komoditas tuh bisa naik dan turun. Udah pasti ya. Jadi hati-hati. Oke. Kedua, ekspansi bisnis gadai atau pound memanfaatkan volume emas masyarakat. Yes. Jadi kalau kita ngomong pegadaian emas, kita tuh gua nggak tahu kalau di dia ya, apakah dia bisa menerima emas lain juga gitu loh, seperti emas antam, emas arci gitu kan. Tapi kalau memang bisa semua emas mereka gadaikan satu outlet yang outletnya harta dinata, tapi mereka bisa terima emas gitu juga. Wah, gila sih. Itu sih profitnya bisa gede banget itu. Jadi pegadaian itu bisnis yang sangat profitable sebenarnya gitu loh. Mungkin teman-teman yang tahu dia punya pegadaian ya, nanti coba boleh tulis di kolom komentar. Menurut kalian gimana sih? Ya, apakah mereka bisa nerima emas merek lain atau gimana? Kita nggak tahu gitu loh ya. Oke. Atau mungkin harus brand mereka sendiri. Gue nggak tahu gitu ya. Bila SP tumbuh 30-40% year on year dan volume emas naik, laba dan valuation terbuka naik jauh. Pasti. Again, semua itu balik ke fundamental. Valuasi bakal dikerek itu kan berarti apresiasi dari dari pasar. Kalau pasar mengatakan bahwasannya bagus ya bagus gitu loh, naik ya naik gitu. Kalau enggak ya enggak, udah gitu aja sih guys. Oke, memang kurang bagus ya nggak bakal diapresiasi gitu. Ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi dulu ya. Nah, ini kekuatannya apa? Vertikal integrasi penuh dan margin stabil. Oke. Terus kita ngomong reputasi dan brand kuat, jaringan retail luas. Emas sebagai safe haven saat ekonomi terbalance, terus tailwind harga emas ya, ekspansi digital dan integrasi pawn shop, bukaan recurring revenue. Jadi ini semua tadi gue udah ngomong di awal. Nah, untuk masalah margin, memang margin ini tipis sih, meskipun stabil gitu loh. Di sini udah tulis nih, vertical integrasi penuh, margin stabil, reputasi dan brand kuat. Brandnya juga kuat. Ya, brand dia boleh dibilang salah satu yang kuat juga tuh untuk kategori perhiasan. Dan kalau emas batangan masih antam deh. Dia tuh lebih ke perhiasan sih. Kalau emas batangan sih kayaknya harusnya masih dipegang sama antam lah kalau menurut gua. Ya, brandnya itu. Cuma dia tetap kuat. Nah, ini safe haven. Nah, safe haven ini memang untuk sekarang ini memang masih digembor-gemborkan sebagai safe haven karena ingat generasi tahun 1940-an masih ada semua, masih hidup sampai sekarang. Ya mungkin udah yang 1930-an kayaknya udah mulai habis lah ya. 40-an ke atas lah. 40-an masih ada, 50-an masih ada, 60-an masih ada, 70-an masih ada. Paling 80-an lah terakhir. Jadi makanya gue bilang ini mungkin 100 tahun ke depan itu udah kena rotasi semua. Ketika orang-orang kelahiran zaman dulu itu udah nggak ada semua, ya emas bakal nggak ada lagi. Mungkin valuasinya turun. Karena mereka yang menggembor-gemborkan itu semua. Coba lihatlah yang antri emas siapa? Ibu-ibu semua, emak-emak, om-om. Mana ada anak muda? Nggak ada cuy. Gitu loh ya. Oke, lanjut.
Ini ancamannya, margin tipis karena kontribusi emas batangan 89% yang volume besar tapi margin rendah. Ini tadi gue udah ngomong itu marginnya rendah ya. Makanya tadi kita udah lihat tuh dari dia punya sales dan net profitnya jauh sekali cuy. Gila cuy. 12 triliun gila hilangnya. Jadi itu sih gue bilang sih. Makanya gue bilang gue lebih prefer sih tambang emas ya langsung sih. Sensitif terhadap volatilitas harga emas global dan regulasi pajak atau impor. Itu kelemahannya sih, memang seperti itu. Memang cuy, itu kita nggak bisa kontrol gitu loh. Cuman again, dia salah satu kategori perusahaan yang kuat sih menurut gua sih. Untuk lapis 2 kita ngomongnya. Gila sih. Dan laba dia bisa cetak laba segitu sih. Awesome sih gitu loh. Kompetisi pasar retail yang potensi likuidasi isu investor saham kecil ya. Jadi ini maksud gue ini investor saham kecil ini adalah investor private sih kita ngomong sih, yang mungkin mereka itu secara private invest berapa gitu loh ya, berapa ratus juta atau berapa M lah kita ngomong, nggak dari pasar modal. Jadi mereka tuh pasti kalau misalnya kita ngomong nih kompetisi pasar, ini bilang kelemahannya, ancaman dia ya. Kompetisi pasar makin sengit, mungkin ada brand-brand ke depan ya, brand-brand seperti emas ada yang baru-baru muncul dan lebih strong lagi ya, bukan nggak mungkin ini bisa menimbulkan kekhawatiran untuk investor kecil sih ya, yang private sama mereka gitu loh. Jadi itu agak hati-hati aja sih ya, cuman itu sih nggak terlalu big deal lah kita ngomong lah ya, itu masih oke lah, normal lah, wajar lah, namanya juga bisnis cuy gitu loh. Cuman bukan gitu big deal. Yang paling yang gue garis bawahi adalah volatilitas aja sih harga emas global dan regulasi pajak impor sih, itu aja sih menurut gue sih guys ya. Oke, sama kontribusi emas batangan ini margin rendah, udah gitu aja sih ya. Oke Bang, lu kok keren banget sih. Gue nggak tahu sih ya, gue ya belajar banyak lah guys, gue juga masih mau belajar kok ya. Kita pokoknya stay bodoh tiap hari, jadi kayak biar kalian tuh mau belajar terus. Kalau kalian merasa kalian udah pintar, kalian nggak bakal belajar lagi, percaya sama gue ya. Stay bego ya. Oke, kita belajar terus ya. Lanjut, ini what if-nya nih, ini agak keren sih, agak sci-fi banget sih menurut gue sih ya. Jadi what if-nya apa nih? Nah, what if-nya adalah keren ya, Gold Token Network. Itu gimana sih? Jadi gue tuh coba membayangkan dia itu, kan zaman sekarang kita udah masuk ke cryptocurrency kita ngomongnya. Cuman gue tuh nggak mau ke cryptocurrency ya langsung. Gue tuh membayangkan suatu saat dia bisa memunculkan token digitalnya sendiri. Oke, jadi seperti ini. Bayangkan Harta meluncurkan token sejenis cryptocurrency berbasis emas, Metaverse Integrated Gold-backed token, memungkinkan konsumen membeli mikro emas berbasis digital staking reward dan fractional ownership. Oke, dampaknya kalau sukses, valuasi Harta bisa melesat jadi token gold hybrid company. Dia kalau bisa mengeksekusi itu semua, wow man. Berarti dia udah kayak monopoli emas. Oh, monopoli lah bisnisnya. Gila cuy, lu lihat ya. Sampai berbasis ini, token sejenis cryptocurrency berbasis emas. Nah, memungkinkan konsumen membeli mikro emas gitu loh, berbasis digital. Dan itu lebih murah. Lebih murah. Jadi orang-orang bakal, oh ini bagus yang gue beli digital aja, ngapain gue beli fisik lagi. Ntar mau jual harganya juga dijatuhin lagi, bagus yang gue beli fisik aja langsung gitu loh. Kalau jual mungkin ya dia jatuhin nggak jatuh gede banget lah, jatuhnya paling tipis lah gitu loh. Ya jadi kalau menurut gue sih itu sih ya, Gold Token Network keren sih. Gue kemarin gue coba mikir-mikir kasih nama apa ya, kayak gitu sih, Gold Token Network. Keren ya, keren nggak menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar, keren nggak? Oh keren, nanti gue peluk kalian ya. Oke. Ya jadi seperti biasa terakhir gue bakal kasih kalian petuah dari gue. Ini mungkin agak menampar tapi ini demi kalian juga. Lo boleh jago soal scalping, tapi ingat kereta cepat butuh rel yang kuat. Dan rel itu namanya fundamental. Yang loncat-loncat biasanya nyungsep duluan. Oke, jadi itu pesan dari gue buat kalian. Kalau kalian mau baca lagi silakan rewind aja ya. Ya kalau yang kalian bisa cerna di otak, nah, good. Kalau nggak bisa ya udahlah Bu, ini video memang bukan buat kalian sih gitu loh ya. Oke, jangan nanti buat teman-teman investor ya. Oke, jadi ya semoga bermanfaat dan putusanmu apa ya? So what is your decision now? Coba tulis di kolom komentar untuk emiten si HRTA ini. Oke.